Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidhi Nugroho. Deportasi dalam hukum internasional. Pengertian: deportasi atau pengusiran adalah tindakan warga negara untuk memaksakan warga negara asing meninggalkan wilayahnya. Meskipun merupakan hak kedaulatan negara untuk mengontrol perbatasan dan penduduknya, deportasi diatur oleh hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Dasar hukum dan prinsip non-refoulement. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tindak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR dan berbagai perjanjian hak asasi manusia lainnya membatasi kekuasaan negara dalam melakukan deportasi. Yang ketiga, hukum humanitar internasional. Dalam situasi konflik bersenjata, hukum humanitar internasional atau bisa disebut IHL mengatur perlakuan terhadap warga sipil, termasuk warga negara asing. Yang keempat, hukum imigrasi. Meskipun tidak ada instrumen global yang mengatur deportasi secara spesifik, memberikan pedoman dan standar untuk deportasi yang adil dan manusiawi. Tujuan deportasi. Yang pertama, menegakkan hukum terhadap orang asing yang berada di wilayah suatu negara secara tidak sah atau melakukan pelanggaran hukum. Mengeluarkan orang asing yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengembalikan orang secara terhormat ke negara asalnya tanpa mengurangi rasa kemanusiaan. Yang keempat, mencegah kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, prostitusi, dan kejahatan internasional lainnya. Prosedur deportasi. Identifikasi dan penahanan. Individu yang dilakukan deportasi diidentifikasi biasanya karena pelanggaran hukum imigrasi atau kejahatan. Yang kedua, proses hukum. Proses hukum akan dimulai yang bisa meliputi pemeriksaan imigrasi, sidang pengadilan imigrasi, dan kesempatan untuk mengajukan banding. Yang ketiga, putusan pengadilan. Pengadilan imigrasi akan memutuskan apakah individu tersebut harus dideportasi. Yang keempat, pengusiran. Jika keputusan deportasi tetap, individu tersebut akan diusir dari negara tersebut. Selanjutnya, implementasi dan proses praktik. Yang pertama, identifikasi dan penahanan. Otoritas imigrasi mengidentifikasi individu yang akan dideportasi, biasanya karena pelanggaran hukum imigrasi atau kejahatan. Yang kedua, proses hukum. Individu berhak atas proses hukum yang adil, termasuk kesempatan untuk mengajukan banding dan bantuan hukum. Yang ketiga, pengusiran. Jika putusan deportasi tetap, individu tersebut diusir dari negara. Yang keempat, pemantauan pasca deportasi. Beberapa negara menerapkan pemantauan pasca deportasi untuk memastikan individu tersebut tidak kembali secara ilegal. Selanjutnya yaitu ada tantangan deportasi. Mohon maaf. Selanjutnya ada implementasi deportasi. Dilaksanakan oleh pejabat imigrasi sesuai prosedur yang ketat, termasuk penahanan sementara dan pemeriksaan administrasi. Yang kedua, deportasi dilakukan terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal, overstay, atau dianggap membahayakan keamanan lainnya. Yang ketiga, proses harus menghormati hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan, memberikan kesempatan untuk didengar dan tidak melakukan penyiksaan. Slide selanjutnya yaitu tantangan dalam deportasi. Hak asasi manusia. Yang kedua, logistik dan biaya. Yang ketiga, keamanan publik. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, identifikasi dan verifikasi. Berikut memasuki contoh kasus. Overstay atau tinggal melebihi izin tinggal. Banyak WNA dideportasi karena tinggal lebih lama dari batas waktu izin yang diberikan, seperti kasus WNA Nigeria yang tinggal lebih dari 60 hari dari izin tinggalnya. Ada juga pelanggaran hukum imigrasi, visa kadaluarsa. Warga negara asing yang tinggal di suatu negara melebihi masa berlaku visa mereka terhadap dideportasi. Selanjutnya, ancaman keamanan nasional atau publik. Contohnya yaitu terorisme. Individu yang melibatkan dalam aktivitas teroris atau yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan
nasional dapat dideportasi. Yang ketiga, alasan lainnya. Pelanggaran kesehatan masyarakat. Individu yang menderita penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dapat dideportasi. Berikut memasuki yaitu kesimpulan. Deportasi dalam hukum internasional adalah pengusiran paksa warga negara asing dari suatu negara meskipun merupakan hak kedaulatan. Deportasi dibatasi oleh prinsip non-refoulement dan hak asasi manusia. Tujuannya menjaga keamanan nasional dan kedaulatan. Prosedurnya meliputi identifikasi, proses hukum, dan pengusiran. Implementasi lainnya menghadapi tantangan logistik, biaya, dan dampak sosial, serta perlunya menghormati hak asasi manusia. Kasus umum meliputi pelanggaran imigrasi, ancaman keamanan, dan masalah kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.